Yang saya hormati Bapak Samsudin, Koordinator Pengawas SD Kota Tangerang Selatan. Yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru di Kota Tangerang Selatan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya. Acara pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga laporan penyelenggaraan kegiatan, keempat sambutan dan arahan, kelima penutup atau doa. Marilah kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Jadi salam dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pendiri lainnya. Bapak dan Ibu saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya membantu tim pengembang kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan. Artinya Ibu nanti mungkin mulai tunjuk langsung sama kepala sekolah atau Bapak bisa langsung ke kepala sekolah siapapun nanti tunjuk sebagai ketua tim. Ketua timnya ini guru, yang kepala sekolah. Kepala sekolah cukup pengarah dan penanggung jawab nantinya dan pengawas. Ya. Kalau ketua timnya tadi kepala sekolah jangan tempat bingung juga, ya kan? Sedikitnya paham, ada yang paham yang tidak tentang kurikulum muatan lokal. Nanti saya jelaskan kepala sekolah jangan kepala sekolah dulu saja. Ada tim pengembang kurikulum di masing-masing sekolah. Tugasnya nanti pertama, ya. Sesuai dengan perwakilan sudah kami sampaikan ke kepala sekolah itu melibatkan komite yang berbeda, melibatkan komite di dalamnya. Jadi untuk pengembangan materi komite ada beberapa mata pelajaran yang utama dan pilihan di dalamnya. Ya, nanti saya pasang juga. Ini untuk penguatan saja. Ya, sampai setelah kita mensosialisasikan peluang 59 di sekolah masih banyak yang bertanya, masih bingung. Dengan hadirnya Bapak Ibu di Sepisan ini, ya bisa menguatkan peluang itu, ya bisa menguatkan. Kalau kurang paham tinggal tanya aja sama pengawas. Pengawas tempat yang nggak paham tanya pasang lagi di pasarnya. Apa sih sebenarnya yang selalu keluar sekolah? Nanti disampaikan sama pasar. Jadi semua dikupas habis, hanya mungkin kalau bahasa kemarin kulitnya dulu di sini belum. Kalau kepala sekolah udah banyak kegiatan yang lain. Kalau sampai mentok isi-isinya, ya udah pasti kagak nempel. Jadi ini bukan sekali saya akan menyelesaikan blok ini, mungkin bisa 2-3 kali, ya. Karena ini peluang ini Pancasila, ya kan, terus pendidikan anti korupsi yang nanti sampaikan semuanya pasang apa sih yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Jadi jangan memaksakan, artinya contoh, ya, saya mau pendidikan anti korupsi dulu, padahal belum kita sosialisasikan. Peluangnya memang sudah ada, tapi yang pas dulu. Contoh ada BTI, ada bahasa asing, ya kan, ada Pancasila dan seterusnya. Saya mau muatan lokal tentang pendidikan anti korupsi, padahal belum paham. Biar keren, kalau bahasa sekolah biar keren, padahal belum paham. Artinya belum paham sebenarnya. Jadi boleh, tapi kalau isinya itu gimana nilainya, ya kan? Karena memang kita mau membuat, ya kan? Ada apa segala macam juga belum. Ya nanti mungkin sebentar lagi, ya. Kawan-kawan juga yang buat. Yang berikutnya saya titip juga kepada Bapak Ibu, besok kita akan TO ya Bu ya. Ada yang guru kelas 6? Semua, hampir semua guru kelas 6. Ada guru kelas 6? Siapa namanya? Nah, siapa?
Pokoknya ya kalau ada kesalahan itu ya sedikit aja perbaiki aja lah. Seharusnya ini kuncinya, mohon maaf nih, seharusnya B, ternyata di sini aku, kok salah ini ya? Ini kan salah kasih kunci. Dan bukan aja dengan pengawas kan? Dan bukan aja dengan pengawas, ini jangan sampai mempermasalahkan soal-soal. Nanti tahun depan pada hebat tim kita juga 30 guru setaksem yang akan nanti membantu Bapak Ibu untuk memudahkan pembuatan soal, ya, menambah wawasan siswa. Itu saja sementara dari saya. Mohon kiranya kepada Bapak Kepala Bidang SD untuk memberikan sambutan dan arahannya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa hasil yang baik untuk semuanya. Ya, itu saja dari saya sebagai pemuda. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan sekaligus membuka acara sosialisasi perwal dan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dasar tahun 2023 oleh Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan kepada Bapak Didin Syihabuddin. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Haji Masud selaku Presiden Guru, Pak Samsudin selaku koordinator pengawas kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena tidak dilaporkan berapa jumlah pesertanya. Kan saya tanya 157 ini Bapak Ibu, ini nanti memberikan waktulah mendiseminasi bagaimana kurikulum muatan lokal ini bisa berjalan dengan baik di sekolah. Dari tujuan mulok Bapak Ibu, tujuan mulok itu sebenarnya bagaimana kita membekali peserta didik kita, bagaimana mereka mengetahui, artinya diberikan keterampilan, pengetahuan dan sikap terhadap bagaimana budaya sosial, teknologi informasi. Yang kedua, bagaimana kearifan lokal Tangsel ini diangkat kepada sebuah persoalan kurikulum muatan lokal. Nah, ini ketika kami dikonfirmasi tentang persoalan-persoalan Pak, tapi itu kenapa di pondok aren bahasa Inggris diberhentikan? Jadi dari kita Kota Tangerang Selatan setelah berubah menjadi Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang, mungkin baru hari ini tahun ini 2022 PROL baru ada yang sesuai dengan regulasi yang oleh pemerintah daerah. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan melengkapi kurikulum merdeka atau kurtilas yang sudah berjalan dengan kurikulum muatan lokal. Lalu bagaimana cara mengampunya Pak Kabit? Jadi Bapak Ibu ketika di sekolah Bapak Ibu di sana nanti akan dijelaskan Bapak Samsudin secara detail bagaimana pelaksanaan kurikulum ini. Pak, kami sudah ada mengampu bahasa asing, namanya bahasa asing, bahasa Inggris. Bahasa Inggris Bapak Ibu sudah ada dalam konteks kurikulum merdeka. Berarti ngambil apa lagi selain bahasa Inggris, bahasa asingnya? Mungkin Bu Ane diajar di Cianter 2 ngambil bahasa Arab pula, saya mengambil bahasa Arab. Terintegrasi dengan PAI, BTI dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan mereka ke depan kalau sholat, bacaan sholatnya paham yang dibacakan itu apa artinya. Ini menjadi tujuan gitu ya. Ini dari sisi lokal. Bahasa Inggris ada di kurikulum merdeka. Pak, kami mau ambil bahasa Cina karena kami lingkungan beberapa yang bahasa Inggris bisa kita ambil, bahasa Cina sebagai bahasa asing yang tidak ada masalah. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, dari sisi proses pelaksanaan kegiatan kurikulum muatan lokal ini, paling tidak beberapa sekolah yang memang sudah berjalan, maka silakan. Tapi tidak harus ada guru bahasa Arab di sekolah. Misalkan ibu-ibu dari PAI, jurusannya PAI dari UIN, kan bisa bahasa Arab bisa diajarkan secara secara dasar, gitu ya Pak. Secara dasar kita dalam BTI misalkan, jadi bisa diajarkan. Kalau kita punya apa ya, yang dipimpin oleh Pak Budi, walaupun sudah jadi kepala sekolah, tapi masih jadi guru aja Pak Budi.
Iya, Pak Budi Mulya asosiasi apa ya, kepala sekolah, tapi masih jadi guru. Mudah-mudahan dia marwah gurunya masih kuat terus untuk bagaimana mengembangkan sekarang maraton apa namanya kitab kuning. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dari sisi Bulog ini dari bagaimana kita mengangkat tentang sosial budaya, bagaimana kita menguatkan kearifan lokal, bagaimana mereka dibekali teknologi informasi, bagaimana menguatkan paling tidak ini melengkapi kurikulum yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud di mana dalam Kurtilas 2013 dari dulu sebenarnya bahwa ketika Kurtilas itu diluncurkan atau diberlakukan itu harus dibarengi dengan Bulog sebenarnya, gitu ya maksudnya. Jadi kalau di Serang itu Bulognya bahasa Jawa Serang, Jaseng. Kalau di Tangsel kan heterogen, bahasanya bahasa asing, gitu ya. Mau bahasa Turki, mau bahasa siapa yang mau bahasa Turki di Tangsel ada Bapak Ibu, bahasa Itali ada, bisa diajarkan. Iya, Turkinya turun gitu, Prancis ini menjadi tim. Kalau kami di Dinas Pendidikan namanya tim pengembang kurikulum. Nah di sekolah nanti pada ada tim pengembang kurikulum sekolah. Itu yang maksud Bapak gitu ya berarti. Bapak Ibu akan membuat tim pengembang kurikulum sekolah untuk Bulog ini dirumuskan seperti apa yang mau diambil sehingga mungkin dituangkan dalam sebuah ijazah gitu ya. Di ijazahnya ada bahasa Arab, Ciater 2, Bu Ade SD negeri Ciater 2. Bahasa asingnya bahasa Arab. Anak-anak yang lulus Ciater 2 paling tidak mampu atau terampil bahasa Arab dasar lah gitu ya, bahasa Arab dasar dalam konteks kurikulum lokal. Korupsi, ya ini wajib. Kita tak bulan berapa ya Pak Jajang waktu bikin RPP anti korupsi di SMP 11? November ya, November. Jadi diharapkan pendidikan anti korupsi itu sudah ditanamkan di anak-anak itu. Ya, korupsi ini menjadi, ya, miris kita ya. Ya, anak sekecil itu pamer di ya, yang udah kerja puluhan tahun, boro-boro itu ya. Apa sampai kecil kan gitu ya. Menghargai nilai yang penting nggak ada masalah. Alhamdulillah. Nah itu tiga hal ini menjadi mulok utama pendidikan lingkungan hidup, sejarah dan budaya daerah, serta pendidikan anti korupsi. Ya. Itu jarannya. Terus bagaimana? Ya tetap aja walaupun utama, Bapak Ibu memilih, ya memilih mana yang akan diterapkan. Kemudian pendidikan baca tulis Al-Quran, pendidikan teknologi informasi dan komputer, pendidikan bahasa asing, dan pendidikan kewirausahaan itu adalah mulok penunjang. Udah mau pilihan lagi baik saya ngomongnya. Ya. Penunjang. Dari dua option tadi, baik itu utama yang tiga ini maupun yang penunjang, 4 option ini, Bapak Ibu, satuan pendidikan dapat mengembangkan muatan lokal lainnya sesuai dengan karakteristik dan atau potensi satuan pendidikan. Tetapi harus ada KIKD-nya. Udahlah itu untuk teman-teman swasta baik yang tasyah ya, kita mah udah ini baiklah yang ada ya mumet nantinya tentang lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu berarti nanti di buku itu lingkungan Tangsel ya, kemudian lingkungan alamnya, isi lingkungannya, kan ada isu-isu lingkungan. Isu lingkungan di kita itu tentang apa? Sampah.
sampah, terus apa lagi? Banjir. Banjir, macet. Nah, itu nanti kita jadikan bahan aja, ya. Nah, kemudian apa lagi? Konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan sih kita sudah punya berapa tuh taman kota? 2. Ada yang di Jombang, terus di BSD, terus di Jalentreng ya. Di Jalentreng udah ada punya 3 ya. Punya 3 ya Bu. Soalnya kan saya juga. Tapi permainan lokal yang edukatif, yang mendidik, tidak membahayakan. Ya. Yang kedua, olahraga seni bela diri khas daerah, berarti Pancasila. Nah, itu teman-teman guru yang bisa silat, yang berafiliasi dengan IPSI ya, dengan IPSI Bapak Ibu ya, dengan IPSI, nah bisa jadi pelatih silat. Tapi harus punya sertifikat pelatih. Kalau nggak punya, nggak bisa dibayar. Ya, ini resiko Bapak Ibu.